Baik, ini adalah catatan ketiga untuk proposal Saudari Yetri Ermiyanti. Ya, kita akan masuk ke bagian C, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Nah, untuk bagian ini ada dua hal penting yang akan kita tuliskan, yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian dia berkait dengan permasalahan atau terkait dengan apa ya istilahnya, terkait dengan pertanyaan penelitian, ya. Jadi tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan penelitian yang sudah kita ungkap di atas sebelumnya. Jadi kita bisa memulai ya berdasarkan rumusan, bukan permasalahan ya. Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan, pertama mengetahui nilai-nilai yang mempengaruhi karakter ya. Karakter yang membentuk, jangan mengetahui ya, mengetahui nilai-nilai yang membentuk karakter kaum nasionalis Minangkabau masa kecil mereka sehingga nantinya bisa menjelaskan pilihan nah ini mau kita lihat ya, kan kita ingin tahu loh nilai-nilai yang membentuk mereka pada masa kecil sehingga nanti bisa menjelaskan pilihan-pilihan para nasionalis tersebut ya, sehingga bisa menjelaskan pilihan-pilihan para nasionalis tersebut dalam mewujudkan, sehingga bisa menjelaskan pilihan-pilihan para nasionalis tersebut dalam mewujudkan, bukan dalam mewujudkan ya mungkin ya. Jadi ini loh nilai. Jadi kita ingin tahu nih nilai-nilai yang membentuk mereka sehingga nanti bisa menjelaskan kenapa pilihan-pilihan ini yang mereka ambil ya, sehingga bisa menjelaskan pilihan-pilihan nasionalis sehingga bisa menjelaskan berbagai pilihan-pilihan mereka di kala usia dewasa. Nah itu loh ya, jadi mereka ya nilai-nilai misalnya dan nilai-nilai musyawarah ya. Nah ini yang kemudian diambil oleh Hatta misalnya atau Syahrir misalnya ketika mereka berhadapan dengan kolonial, berhadapan pada masa revolusi fisik ya. Kenapa orang seperti Syahrir, Hatta atau kelompok-kelompok Minangkabau misalnya cenderung untuk memilih opsi diplomasi atau opsi berdebat misalnya di dalam sebuah meja perundingan ya, karena memang mereka sejak kecil sudah terbiasa dengan nilai-nilai musyawarah. Nah ini berbeda dengan orang lain. Nah itu loh maksudnya ya. Jadi pertama kita ingin mengetahui nilai-nilai
yang membentuk karakter kaum nasionalis Minangkabau masa kecil mereka, sehingga nanti bisa menjelaskan berbagai pilihan-pilihan mereka sehingga bisa menjelaskan berbagai pilihan-pilihan mereka di kala usia dewasa. Oke, nah itu. Nah, kedua, ini apa pertanyaan penelitian kita yang kedua? Kita akan bicara tentang medium. Jadi, kita ingin mengetahui, jangan mengetahui lagi ya, memahami. Kita coba ingin memahami. Karena mau lebih mendalami gitu loh ya, ingin memahami ya, apa istilahnya ya, kita coba untuk memahami berbagai medium pembelajaran, nilai yang ada kala itu, untuk bisa memahami, untuk bisa menjelaskan atau menjabarkan, jangan menjabarkan lah, menjelaskan kembali. Kedua, memahami berbagai medium pembelajaran nilai yang ada kala itu untuk bisa menjelaskan pengaruh dan dampak medium tersebut terhadap pembentukan karakter para kaum nasionalis Minangkabau tersebut. Oke, ini yang akan kita lihat, ini yang akan kita cari tujuannya sampai tidak. Tujuan ini nanti berdasarkan pembacaan kita ya, pembacaan kita di berbagai data yang akan kita cari. Jadi tujuan dan manfaat penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan pertama mengetahui nilai-nilai yang membentuk karakter kaum nasionalis Minangkabau masa kecil mereka. Ya, kita ingin tahu dulu nilai-nilai apa. Ya, ada nilai Islam, ada nilai itu, nilai, sehingga kita bisa menjelaskan kenapa ketika mereka dewasa, ketika orang seperti Hatta, Tan Malaka pada waktu-waktu tertentu mereka justru memilih jalan ini, memilih jalan B, memilih jalan C, ya karena memang masa kecil mereka dibentuk oleh nilai Islam, nilai-nilai Barat, nilai dan seterusnya, ya. Jadi ini nanti di bab 3 itu kita coba menginventarisasi ya pilihan-pilihan Hatta ketika berhadapan dengan perang, misalnya ketika mereka berhadapan dengan revolusi, ketika menghadapi berbagai hal yang penting lah di dalam kehidupan mereka, sehingga nanti mereka dikenal sebagai seorang tokoh nasional, sebagai seorang tokoh misalnya ya. Nah, dari sana kita kemudian menarik garis ke belakang ya. Ya, pilihan-pilihan mereka itu karena apa? Karena waktu kecil mereka diajarkan oleh nilai-nilai A, nilai-nilai B, nilai-nilai C yang berasal dari Islam, yang berasal dari adat, yang berasal dari Barat misalnya. Seperti itu nanti di bab 3 ya. Jadi ini yang penting diingat, sehingga tujuan penelitian itu nantinya adalah penjabaran dari langkah-langkah yang akan kita lakukan ya di bab 3. Nanti tujuan penelitian yang pertama ini akan kita berikan, akan coba kita carikan jawabannya pada bab 3. Nah, pada bab 4 itu ada pada tujuan yang kedua. Kita ingin lihat nih medium ya, medium sebagai instrumen yang membuat para kaum nasionalis ini melekat nilai-nilai yang ada ketika itu. Nah, kita ingin tahu nih mediumnya gitu loh. Jadi ya kita mau belajar tentang, kita coba memahami tentang ya apa yang kita sebut dengan medium itu. Ya, medium itu ya
kita bisa pakai ada yang disebut dengan konsep surau misalnya, ya, lapau misalnya, atau pendidikan misalnya, ya, pendidikan barat misalnya, atau ya konsep yang lebih jelas lagi, yaitu tergantung kita sebagai peneliti nanti di bab 4 itu, ya, apa mediumnya. Nah, dari medium ini kemudian kita mengatakan, loh, surau inilah yang kemudian mengajarkan mereka untuk A, B, C, D. Si Anu pergi ke surau, si Anu suka ke surau ketika itu ada pengalaman dan macam-macam, ya. Nah, ini yang kemudian kita katakan bahwa melalui apa medium surau inilah kemudian yang menjadi alat instrumen untuk menanamkan nilai-nilai, misalnya nilai-nilai toleransi, nilai-nilai cinta agama, cinta tanah air, dan seterusnya, ya. Nah, itu. Nah, apa di bab 2? Bab 2 ini kan kita persoalannya kita mau lihat dulu ini untuk menjawab permasalahan utama kita. Seperti apa sih kehidupan kanak-kanak nasionalis itu masa kolonial? Nah, kita bisa bicara, ya. Kita ingin mengatakan bahwa masa kolonial itu yang membentuk karakter mereka. Maka seperti apa kehidupan mereka masa kolonial, ya makanya kita cerita tentang masa kolonial itu. Seperti apa masa kolonial di Sumatera Barat dalam rentang waktu masa kecil para kaum nasionalis yang kita jadikan objek ini. Ya, mungkin dari 1900 sampai 1920 misalnya. Ya, bisa jadi seperti itu. 19 apa sampai tahun berapa, ya. Nah, ini menjadi penting. Ya. Nah, kemudian kalau tujuannya udah dapat, maka kita bicara tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dia adalah keuntungan, ya. Kalau kita bicara keuntungan, tapi sesungguhnya ini bukan keuntungan. Kadang keuntungan itu orang cenderung mendefinisikannya terkait dengan laba dan rugi. Ini kita nggak bicara untung rugi, ya, pada bicara manfaat penelitian. Sekurang-kurangnya manfaat penelitian itu dalam konteks manfaatnya secara akademik, institusi, dan risetnya kita sendiri, ya. Oke, mari kita baca. Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi diskusi akademik tentang sejarah, ya. Sejarah masa kanak-kanak nasionalis Sumatera Barat. Ini ada historio, ya. Ini jadi gimana ini, udah belajar sejarah tapi nggak tahu kata historiografi, ya. Ini kasihan sekali ini. PT ini diharapkan dapat manfaat penelitian ini dia akan bisa memberikan kontribusi bagi diskusi akademik tentang sejarah masa kaum nasionalis di Sumatera Barat ada kolonial. PTN ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong untuk melahirkan kajian-kajian historiografi kolonial lain Sumatera Barat selain memperkaya kenusan sejarah yang sudah ada di Andalas. Oke, saya pikir itu saja terkait tentang tujuan dan manfaat penelitian. Tolong diperhatikan baik-baik, ya, tolong dipelajari baik-baik. Nah, sehingga nanti saya berharap masukannya cuma sekali ini saja, ya. Baik, saya pikir itu saja. Kita akan